qultu na'imur ruh wa 'adzabu innama huwa bisyuhudi rabbiha wa ihtijabiha. Kenikmatan rohani dan penderitaan rohani semata-mata itu sangat tergantung kepada mampukah menyaksikan Tuhannya ataukah terhalang, terhijab. Artinya bahwa rohani kita ini bahagia atau sengsara tergantung bisa ketemu atau beli ya. Saya kira apalagi yang mengingkari, yang percaya pun juga tersisa juga kalau nggak bisa ketemu tuh. Kiduki ana sing ngirimi mbuh sapa kennya sing awet cilik mula nggal bulan 10 juta terus turutin segala macam kebaikan, tapi beli beru siapa sih ngirim. Nah, penasaran itulah satu penderitaan. Paham dikit itu. Tulis yang aneh maning, aneh sing beli pengen ketemu. Ada sampai pengen ketemu beli. Laman besok ternyata mong sih. Mong sih. Wis pengen ketemu bagian duitnya ben. Ya, itu persoalannya. Wa dzalika ba'da takhallusha min 'alamil asbah. Hal itu setelah rohani kita ini bisa terbebaskan dari alam benda, min 'alamil asbah, dari alam materialis. Wa taraqiha ila 'alamil arwah, dan sudah mampu meningkatkan diri ke tingkatan alam rohani. Fayakunu hina idzin, sehingga dengan demikian maka na'imuha, kenikmatan rohani itu ruhul wisal, yaitu adanya persambungan, warihanul jamal, dan surga keindahan, wa azabuha ihtijabuha ala syuhudi zalikal jamal. Tersiksanya itu, penderitanya itu adalah terhalang, terhijab, tidak mampu melihat keindahan itu. Wa ba'daha anil kabiril muta'ali, dan setelah itu juga tidak bisa melihat, mengerti kebesaran Allah dan ketinggian Allah. Wa hadzal amr hasilun fi darid dawam li jama'il anam. Ini terjadi di alam dunia ini, fi darid dawam li jama'il anam, di tempat kelanggengan untuk seluruh umat manusia. Li'annahu tamayyazal haqqu min al-batil, karena dibedakan antara hak dan batil. Wa arafa kullu wahidin maswahu wa mustaqarrahu, semua orang akan tahu tempat tinggal dan tempat kembalinya. Fa ahlul jinan ahassu biridha wa ridwan, ahli surga merasakan senang dan ampunan. Fahum alimuna biqurbil haqqi minhum wa ridahu anhum, mereka sadar betul, mengerti betul dengan kedekatan yang maha benar dan ridha Allah terhadap mereka. Walakinnahum mutafawituna fil ilmi, tetapi mereka berbeda, berpangkat-pangkat dalam pengetahuannya. Faminhum man ya'lamu min wara'i rida, ada yang tahunya dari belakang tabir. Faminhum man ya'rifu dakhilar rida, dan sebagian lagi yang tahu dari dalam tabir, di luar tabir, dari dalam tabir. Yang sejaban yang selimut, yang sejeroneng selimut. Wa fil Bukhari, wa ma baina nasi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Beda jarak antara manusia dengan kemampuan mereka melihat Tuhannya tidak lain hanyalah persoalan selimut kesombongan, ala wajhi, di atas wajah Allah, fi jannati adn, di surga Aden. Wala yafhamu hadzal rida illa ahlul azwaq, yang bisa memahami selimut ini tidak lain hanya ahli rasa, hanya ahli rasa, artinya orang yang punya perasaan yang sangat halus, bukan orang yang perasaannya kasar.
kaku dengklek ya kayak kita bakal durung ditampak durung paham-paham baik dipelototi karena apa mendelik saking langgar rasane. Wa amma ahlun nar fa ahassu bil bu'di minal wahidil qahar. Ahli neraka itu merasakan akan kejauhan dirinya dari Allah yang Maha Esa dan Maha Memaksa. Fatadha'afa 'adzabuhum fi daril bawar, maka berlipat gandalah siksa mereka di dalam hari akhirat nanti. Persoalan melihat dan tidak melihat. Tidak melihat merupakan siksa, dan mampu melihat itulah satu kebahagiaan dalam rohani kita. Walau annal haqqa ta'ala tajalla lahum, kalau seandainya Allah itu bertajalli lahum bisifati jamalihi, tampil dan bertajalli dengan sifat jamalnya, dengan sifat indahnya, la ansahum zalikal yauma azabahu. Kalau Allah bertajalli dengan sifat jamalnya, tentu mereka akan lupa siksa hari itu. Saking indahnya siksa pun menjadi tak terasa lagi. Kayak sira demenan dicokotin lambuk masa kerasakan. Balik-balik pada bentol kabeh. Ya, saya ingin mengkaitkan kenapa perempuan-perempuan di Mesir itu terkupas tangannya sampai berdarah-darah dan tidak merasa sakit karena melihat gantengnya Nabi Yusuf. Jadi artinya keindahan ini bisa membius kita. Paham itu tidak? Membius kita. Dan inilah satu realita seorang lelaki yang hidupnya bahagia, istrinya baik sekali, anaknya lucu-lucu, bisa terlupakan, tergila-gila dengan keindahan yang lain, sehingga dia tega lupa dengan dirinya, lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya, karena ketemu dengan perempuan yang sangat cantik, terbius. Oleh karena itu, bahwa ini satu bukti saja bahwa keindahan yang ditampilkan, keindahan Allah yang ditampilkan di alam dunia ini, setetes air di antara 7 lautan adalah pada makhluknya yang bernama manusia. Seindahnya gunung, belum mungkin ada wong kelojotan dalam gunung bagus. Iya, saya bakal senderang wong wadon ayu bleg klenger kan, beli sadar, terbius kan. Jadi kita mesti paham kenapa keindahan kok bisa melupakan siksa. Betul. Kita saja dulu waktu masa remaja bokek pada duit di duwe, ya kan? Mungkin kita dalam keadaan kurang sehat, hujan angin, ya karena cinta, ya. Baru mengimajinasikan keindahan sang kekasih saja. Beli kerasa hujan, beli kerasa angin, beli kerasa lara kan. Seneng baik. Beli duit ke seneng baik. Nah ini maksud saya ingin menjelaskan bahwa indah melupakan segala-galanya. Keindahan itu bisa melupakan segala-galanya. Walau anna ta'ala ihtajaba an ahli jannati ladaqa alaihim fasihul jinan. Kalau Allah itu tidak bertajalli atau ahli surga tidak mampu melihat Allah, maka luasnya surga itu akan terasa sempit bagi mereka. Walan qalaba na'imuhum, bukan lan qalbu, walan qalaba na'imuhum nikmatan wa azaban. Dan kenikmatan mereka akan berubah menjadi nikmah dan menjadi azab, menjadi siksaan dan menjadi penderitaan. Itu di surga nanti. Amma man kana fi dari dunya, adapun orang yang masih ada di alam dunia ini, arifan, kenal Allah, fala yahtajibul haqqu ta'ala anhu, maka Allah tidak berhijab, tidak terhalangi dari dia tadi. Kama syahidahu huna biwasaiti anwarihi yashhaduhu summa bilataifi asrarihi. Kama syahidahu huna, seperti dia menyaksikannya sekarang, biwasaiti anwarihi yashhadu, melalui perantaraan, melalui media-media penyinaran-penyinarannya,
dia bisa melihatnya summa bila ta'ifi asrarihi, kemudian dengan kelembutan rasanya, kelembutan hati nuraninya. Bahkan summa aula li ghalabatil ma'na 'ala al-husni wal qudrati 'ala al-hikmati. Kemudian dari situ dia akan berpaling, akan terfokuskan karena ghalabatil ma'na 'ala al-husni. Lalu dia akan terfokus pada kesaksian kepada Tuhan itu karena didominasi oleh makna terhadap keindahan tadi, wal qudrati 'alal hikmati, dan kemampuan atas hikmah. Wa amma man kana mahjuban fahuwa summa aidan mahjubun. Qala ta'ala, adapun orang yang di dunia ini mahjub, maka di akhirat pun dia akan menjadi mahjub, tertutup. Wa amma man kana huna mahjuban fahuwa samma wa huwa samma aidan mahjubun. Adapun orang yang di sininya ini tertutup, maka dari situlah, maka dengan demikian wa min samma, sebenarnya fahuwa samma, sebenarnya fa min samma aidan mahjub, maka kelak besok pun dia akan tertutup juga. Qala ta'ala, ya, kalau bisa bahwa fahuwa sama, famin sama, sebetulnya pakai min, famin sama, bahasa Arabnya begitu. Wa man kana fi hadzal ama fahuwa fil akhirati ama. Orang yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun dia akan buta juga. Ini kata Allahnya. Nah, sekarang kamu di sini buta tamelek, besok tamelek serem, paruh-paruh, yang kan separuh-paruh kan main. Mengenai picek maning. Ya artinya bahwa sungguh sangat tidak masuk akal juga. Mata punya tapi tidak bisa memandang, telinga punya tapi tidak bisa mendengar, hati punya tapi tidak bisa memahami. Ulaika kal'anam, pada karo sapine kita, balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya, ini artinya bahwa Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa mata itu fungsinya untuk melihat, telinga fungsinya untuk mendengar, hati untuk memahami. Nah, ketika indera yang Allah berikan kepada kita tidak dimanfaatkan untuk melihat, untuk mendengar, memahami, ya itu sama dengan binatang juga. Sesungguhnya saya katakan lagi, mata kita sehat bisa melihat. Kenapa mata bisa melihat? Kenapa saya bisa melihat Kang Bad, bisa melihat Pak Joni, bisa melihat Awan? Kenapa? Ya karena saya mata sehat. Tidak juga. Ketika lampu saya matikan, saya tidak bisa melihat kamu kok. Ketika dalam keadaan gelap gulita, apa yang bisa kita lihat? Kamu bisa melihat enggak? Kenapa nggak bisa melihat? Berarti mata bisa melihat harus ada sinar. Sinarnya nggak ada, ya nggak bisa melihat. Hati pun sama, tidak akan bisa memahami. Hati juga tidak akan bisa berfungsi ketika hati kita dalam keadaan gelap gulita. Paham di sini? Sudah kerasa beliau tidak petenggi. Aneh tuh mah. Bahkan patahnya aduh peteng. Tapi petengnya hati nggak pernah ada orang yang berkeluh kesah betapa gelapnya hatiku ini. Ya memang ya berbeda. Sama apa? Ya sama. Ya kedua-duanya. Ya hatinya matanya. Hatinya nggak, matanya enggak. Bisa saja orang melihat dengan hatinya. Orang datang, seorang perempuan, saya tahu dia mau ke Saudi ke TKW bareng Magarnir Donga kira-kira majikan Eman. Saya tahu nggak? Yang tahu bukan mata saya kok, hati saya yang tahu. Ya kan begitu. Jadi begini, ngomong balik maning. A'ma pertama, a'ma kedua, ya pasti berbeda. Kata itu tidak
ada kepastian maknanya, kecuali kita tahu bagaimana kata sebelum dan kata sesudahnya. Beda kalimatnya, kata itu beda artinya. Seperti hatta ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa in lam takun tarahu, fa'ilnya adalah mukhatab anta. Fa innahu yaraka, fa'ilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dzul jalalah. Melihatnya manusia dengan melihat Allah ada berbeda. Jadi kalimat ro'a ketika fa'ilnya berbeda, ya maknanya berbeda. Ya kan begitu. Apa? Yusalluna ala nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat, manusia berselawat. Beda yang ngomong, beda makna. Si ngomong umurnya beda, maknanya beda. Tempatnya beda, maknanya beda. Waktunya beda, maknanya beda, dan seterusnya. Ini makanya kajian kita ini sesungguhnya perlu pemahaman, pengembangan. Kanjeng Nabi sendiri ketika bicara kepada seorang sahabat, ini apa umumul lafzi, apa khususul lafzi? Kan banyak memang itu. Nah ini tidak berlaku umum, ini khusus. Lah isitulah dari tinjauan itu masih global. Nah kalau kita kan kajian psikolinguistik itu kan sudah terfokus bahwa ketika yang diajak bicara berbeda, pasti nuansa maknanya pun berbeda, ya. Dan Nabi juga punya kira-kira dan sangat cerdik sekali bicara dengan intelektual, berbeda dengan orang bodoh. Maka ketika Nabi berbicara kepada orang-orang seperti Bilal, seperti Yasir bin Ammar, bangsa budak-budak beli orang bodoh, maka kita melihatnya Nabi ngomongnya sangat sederhana sekali. Tapi kalau ngomong Sayyidina Ali seperti terlalu dalam dan tidak mudah untuk sekedar diterjemahkan seperti biasa. Nah ini kan seperti ya seperti contoh aja. Dunia sijilul mukminin wa jannatul kafirin. Kita ngomong kepada orang intelektual, kepada orang bodoh, salah paham kan gini. Jadi pembenaran untuk umat Islam bahwa melarat wajar karena sijilul mukminin. Bodoh, melarat, tukaran baik, ya kelanti, penyakit dulu, ya wajar yang artinya yang penjara. Saya beli enak ya lo untuk beli paham. Ya seperti itulah kira-kira. Ya, begini, wa inna mata'amal qulub tuh, bahwa pandangan mata ini sangat tergantung bagaimana posisi hati kita memandang. Sebaik-baiknya orang menurut masyarakatnya, tapi karena kita dislike kepada seseorang itu, karena memang dari kita tidak suka, hati kita nggak suka, maka mata kita tidak pernah melihat dia benar kok, salah baik. Kalau kita sudah senang pada seseorang, tangi turu belak dulu gak ayu baik seperti itu, Mbak. Jadi memang yang sesungguhnya yang buta itu hati, itu bahasa hakikatnya seperti itu. Walakin ta'amal qulub, tetapi hati yang buta ini. Kalau hati kita sudah buta, ya mata juga ikut buta. Tapi sekalipun mata buta, hati tidak akan buta. Itu persoalannya. Yang membutakan mata itu, yang membutakan hati apa sih? Ya itulah sikap kita, suka atau tidak suka, baik selera, dengan kepentingan. Kita merasa terancam kepentingan kita. Ya apapun yang dilakukan orang itu tetap kita a priori, ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi makanya jadi sesungguhnya nanti yang menjadi pusat penilaian kita, Allah bagaimana menilai kita, to the point. Wallahu yatawalla bisarair. Allah akan langsung melihat hati kita.